Bayangkan, di sebuah desa sunyi di lereng Kabupaten Malang, malam yang harusnya tenang berubah menjadi medan luka yang menggores hati. Seorang pemuda keras kepala, dikenal sebagai preman kampung, berdiri di bawah sorotan lampu latih karnaval dan di hadapannya, tergeletak tubuh renta seorang haji tua yang baru saja ditendangnya dengan amarah yang meledak tanpa kendali. Jerit warga tertahan di kerongkongan. Tubuh Pak Haji menggigil dalam sujudnya yang terputus paksa. Dan yang paling mengerikan bukan darah, tapi tatapan para saksi yang menyaksikan dosa sedang ditulis langsung oleh langit. Tak ada yang berani bicara. Tapi semua tahu malam itu telah membuka pintu sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan, dan lebih dingin dari sekadar dendam manusia. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Dusun Sumberjati di kaki Gunung Kawi tengah bersiap menyambut karnaval. Warna-warni bendera kecil dan payung plastik menggantung dari satu sisi jalan ke sisi lainnya. Suara gendang dan musik remix terdengar keras sejak siang, menggema dari rumah Didit, seorang pemuda 27 tahun yang dikenal seantero dusun bukan karena kebaikan, tapi karena kenekatannya. Didit, preman kampung dengan tubuh tegap, dada bertato, dan tatapan mata yang dingin, adalah semacam raja jalanan di sana. Ia pemimpin kelompok pemuda karnaval tiap tahun. Tapi satu hal tak pernah berubah darinya, ia tak pernah bisa diatur, apalagi dinasihati. Ia keras kepala, sering ugal-ugalan, dan tak segan membuat orang tua menangis. Hari itu, suara speaker dari rumah Didit menggelegar sampai ke masjid dusun. Warga mengeluh, tapi tak ada yang berani menegur. Hanya satu orang yang tak takut, Pak Haji Holil, seorang guru ngaji yang dihormati, meski sudah tua renta. Sore menjelang maghrib, Pak Haji datang ke rumah Didit. Langkahnya pelan, jubah putihnya terseret sedikit oleh angin. Wajahnya tenang tapi tegas. "Le Didit," ucap Pak Haji lirih. "Tolong kecilkan suara sound system itu. Orang-orang sedang sholat. Jangan buat dusun ini kehilangan adab hanya karena pesta." Didit menoleh. Ia sedang duduk di atas bangku kayu sambil memotong rokok kretek. Di belakangnya, dua pemuda muda tertawa-tawa melihat Pak Haji datang. "Oh, Pak Haji. Suara musik itu buat latihan karnaval. Kalau ndak suka, tutup kuping saja. Jangan bawa-bawa agama di urusan hiburan," katanya sambil mengepulkan asap rokok ke udara. Pak Haji tak membalas. Ia hanya menatap Didit dengan mata yang berkaca. Bukan karena marah, tapi sedih. Lalu berkata, "Le, ini bukan urusan pribadi. Ini adab. Kalau kamu anggap dirimu pemimpin pemuda, maka pimpinlah dengan sopan, bukan dengan bising yang menyakiti orang lain." Didit berdiri. Langkahnya cepat. Warga yang melihat dari jauh mulai berbisik-bisik. "Pak Haji ini cerewet," teriak Didit. Lalu, tanpa aba-aba, bub. Kaki Didit menghantam paha Pak Haji hingga tubuh tua itu roboh menghantam batu pinggir jalan. Kepala Pak Haji terantuk. Sorban putihnya jatuh, wajahnya tertunduk di tanah. Senyap. Hanya suara musik dari speaker yang masih meraung di latar belakang. Semua pemuda membeku. Tak satu pun yang berani mendekat. Pak Haji tak bergerak. Didit berdiri tegak, menatap orang-orang di sekitar dengan pandangan menantang. "Siapa lagi yang mau ngatur-ngatur aku?" bentaknya. Hening. Angin sore seolah berhenti. Lalu suara adzan maghrib berkumandang dari masjid dusun, tapi hari itu, tak satu pun warga mendatangi musola. Semua hati mereka masih terjebak dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dan dari jendela rumah Pak Jafar, seorang tua buta yang dikenal punya firasat tajam, terdengar gumaman lirih. Malam ini, langit menulis kutukan dengan tinta yang tidak akan bisa dihapus. Sejak insiden tendangan Didit ke tubuh Pak Haji Holil, suasana dusun Sumberjati berubah drastis. Tak ada lagi suara tawa pemuda di pos ronda. Tak ada lagi musik latihan karnaval yang terdengar keras seperti hari-hari sebelumnya. Semua seolah ditelan diam yang menyesakkan dada. Bahkan jangkrik malam pun terdengar ragu untuk bersuara. Didit masih merasa menang.
Ia mondar-mandir di warung Embop Lastri, tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya. Tapi anehnya, kali ini satu pun tak ada yang menemaninya. Rudy, Bowo, dan Saman yang biasanya tertawa bersama, malah lebih banyak diam dan memilih pulang cepat. "Wes podo pengecut kabeh," dengus Didit sambil membanting gelas kopi. Namun di balik kerasnya suara itu, dalam hatinya ada sedikit rasa tak nyaman. Setiap ia berjalan, ada pandangan warga yang diam-diam menusuknya. Bukan takut, tapi semacam kecewa, campur rasa jijik. Dan itu lebih menyakitkan bagi seorang pemuda yang biasa disanjung karena keberaniannya. Di rumahnya, Didit tidur sendiri. Ibunya sedang merantau ke rumah saudaranya di luar kota. Dan malam itu, dingin terasa menusuk meski jendela tertutup rapat. Didit menarik selimut, tapi tubuhnya menggigil. Ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tengah jalan dusun, dikelilingi orang-orang berjubah putih. Di depan, Pak Haji berdiri, wajahnya pucat dan matanya merah. Tapi bukan karena marah, melainkan kecewa. Sangat kecewa. "Lady Did," suara Pak Haji lirih dalam mimpi. "Kaki itu bukan untuk menyakiti orang tua. Tapi kau gunakan untuk merobohkan doa yang selama ini menjagamu." Didit terbangun. Napasnya terengah. Keringat membasahi lehernya. Ia melihat jam 2 dini hari. Ia turun dari ranjang, hendak mengambil air minum. Tapi begitu menjejakkan kaki ke lantai, sesuatu terjadi. Kakinya kaku. Ia mencoba berdiri, tapi tidak bisa. Kedua kakinya seperti tak mau digerakkan. Ia terjatuh ke lantai, berusaha menggeser tubuhnya dengan tangan, tapi tubuhnya berat. Napasnya semakin memburu. Ia memegang kakinya. Dingin, beku, seperti batu. Apa ini? Apa yang terjadi? Ia berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Rumah itu kosong. Ia hanya bisa menggulingkan tubuhnya ke arah pintu sambil terus memanggil. "Pak Jafar, Rudy, siapapun tolong aku." Subuh menjelang. Warga mulai keluar rumah, hendak ke musola. Dan saat itulah, seorang ibu tua yang lewat mendengar suara rintihan dari rumah Didit. Ia memanggil warga lain, dan mereka mendobrak pintu. Di dalam, mereka menemukan Didit terbaring di lantai, matanya merah, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan kakinya membiru, seperti es. Ustadz Romli dipanggil. Pak Jafar juga datang dibantu cucunya. Semua melihat kaki Didit yang perlahan mengeras, seperti membatu. Tak bisa ditekuk, bahkan tak bisa digerakkan sama sekali. Ini bukan penyakit biasa, bisik Pak Jafar sambil beristighfar berkali-kali. Sementara itu, Pak Haji masih terbaring di rumahnya, belum bisa berdiri sejak ditendang. Tapi bibirnya masih basah dengan zikir dan doa. Ketika kabar itu tersebar, banyak warga mulai menghubung-hubungkan bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ini sudah di luar akal manusia. Dan malam itu, tak ada satupun anak muda yang berani latihan karnaval. Semua memilih tinggal di rumah, merapatkan diri pada keluarga. Dan tak satupun dari mereka membuka suara musik lagi setelah azan berkumandang. Namun, yang menyesakkan bukan hanya kakinya yang membatu, tapi teror yang akan datang setelahnya, dari hal yang tak terlihat, tapi terasa begitu nyata menghantui Didit setiap malam. Malam ketiga sejak insiden itu, langit di atas dusun Sumberjati tampak lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menyelimuti bulan, dan angin berhembus dengan desisan aneh, seolah membawa bisikan yang menakutkan. Di dalam rumah kecil milik Didit, suasana lebih menyeramkan dari sebelumnya. Ia terbaring di ranjang, kedua kakinya kini telah sepenuhnya membiru dan keras. Saat disentuh, terasa dingin seperti menyentuh batu yang terendam di sungai semalaman. Tak ada rasa, tak ada nyeri. Tapi justru itulah yang membuat jantungnya terus berdegup kencang. Warga yang datang membantunya hanya bisa memberi makanan dan minum. Tak ada yang berani menyentuh kakinya lagi. Bahkan beberapa tetangga mulai takut masuk ke rumah itu. Mereka bilang, ada hawa aneh. Sesuatu yang membuat leher mereka merinding. Malam itu, Didit nyaris tak bisa tidur. Matanya terus memandang ke arah jendela. Tirai tipis bergoyang pelan, terkena hembusan angin dari celah ventilasi. Tapi, sesekali, ia mendengar suara. Suara langkah kaki. Pelan, tertatih, menyeret.
Didit menelan ludah. Dada kirinya terasa sesat. Ia menarik selimutnya hingga menutupi dagu. Suara itu makin dekat, tapi tak ada siapa-siapa di luar. Siapa di sana? Suaranya Parau. Tak ada jawaban, tapi suara itu tetap terdengar. Seperti seseorang yang sedang berjalan pelan di tanah yang basah. Lalu terdengar sesuatu mengetuk kaca jendela kamarnya. Tok tok tok. 3 ketukan. Perlahan, tapi menggetarkan batinnya. Didit bangkit dengan susah payah, menyeret tubuhnya menggunakan tangan. Ia mendekat ke jendela. Tirai masih bergoyang. Ia tarik perlahan, dan tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong. Tanah kering. Tak ada bekas kaki. Tak ada jejak. Tapi ketika ia hendak menutup kembali tirai itu, ia melihatnya. Sebuah bayangan. Sosok tua, berjubah putih, berdiri membelakanginya di kejauhan. Tidak bergerak. Hanya berdiri. Wajahnya tertutup oleh kain sarung yang menutupi kepala. Didit memalingkan wajah. Ia menutup tirai dengan terburu-buru dan berguling kembali ke tempat tidur. Ia menutup telinga, menggigit lidahnya sendiri untuk menahan jerit. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini dari dalam rumah. Langkah itu kini ada di ruang tengah. Didit membeku. Matanya membulat. Ia memandangi pintu kamar yang tertutup. Langkah itu semakin dekat. Bayangan kaki tampak dari celah bawah pintu. Ada seseorang berdiri diam di balik pintu kamarnya. Nafas Didit tercekat. Tak mampu bersuara. Dan kemudian pintu itu bergetar pelan. Seperti disentuh dari luar. Lady Didit. Sebuah suara lirih memanggil. Tua. Serak. Seperti suara Pak Haji. Tapi ada yang aneh, suara itu seperti keluar dari dalam mimpi. Lady Didit, kau menendang tulang yang selama ini menahan dosa kampung ini. Didit menutup mulutnya. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia gemetar hebat. Pintu itu berhenti bergetar. Langkah itu mundur, menjauh, lalu hilang begitu saja. Hening. Namun satu hal yang tak hilang adalah bau menyengat yang tertinggal di udara. Seperti bau bunga melati busuk yang bercampur darah. Dan ketika pagi datang, Didit menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Di bawah jendela kamarnya, ada jejak kaki, tapi bukan kaki manusia. Jejak itu seperti bekas tapak kaki besar yang retak di bagian tengah. Menyerupai kuku kambing, namun berbentuk aneh, menyilang dan meninggalkan bekas hangus di atas tanah. Dan sejak malam itu, setiap malam, suara itu selalu datang, selalu memanggil, dan selalu mengingatkan bahwa hukuman belum selesai. Pagi itu, matahari tak bersinar seperti biasanya. Langit Kabupaten Malang diselimuti awan kelabu seolah sedang berduka. Suara ayam pun terdengar sayup, lesu, dan malas berkokok. Rumah Didit makin sepi. Hanya 1-2 orang yang berani mengantar makanan, lalu segera pergi tanpa banyak bicara. Namun, desas-desus di desa mulai menyebar cepat. Semua orang tahu bahwa Didit, si preman kampung yang dikenal keras kepala dan suka membentak, kini tak bisa lagi berdiri. Kakinya membeku seperti batu, membiru seperti mayat, dan mengeluarkan bau tak sedap. Tapi yang paling membuat warga gelisah, bukan kondisi Didit, melainkan suara aneh yang sering terdengar dari dalam rumahnya saat malam tiba. Suara sound system, suara tabuhan drum, suara karnaval. Padahal tidak ada karnaval apapun malam-malam itu. Warga sekitar bersumpah, mereka mendengar iringan musik seperti saat latihan karnaval, lengkap dengan suara terompet dan genderang besar. Suara itu datang dari rumah Didit, mengalun dari dalam kamar, seperti suara dari dunia lain. Malam keempat, suara itu terdengar lebih nyata. Bahkan dari rumah Pak RT yang berjarak hampir 100 meter pun, suara itu menyeruak, menyayat malam yang sunyi. Pak RT sampai keluar rumah, menggenggam senter dan melangkah ke rumah Didit. Ia disusul beberapa warga lainnya, penasaran dan takut bersamaan. Ketika mereka sampai di halaman rumah Didit, suara itu berhenti seketika. Lengkap, hening, seolah tidak pernah ada. Pak RT mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu pelan, dibantu warga. Mereka melangkah ke dalam. Dan di sanalah Didit duduk di pojok kamar. Matanya menatap kosong. Napasnya berat.
Tapi yang paling membuat bulu kuduk berdiri, ia mengenakan pakaian karnaval. Jas warna merah menyala, topi tinggi berbulu, dan sepatu mengkilap yang bahkan tak bisa menutupi kakinya yang membiru. Di tangannya, tergenggam erat tongkat komando. "Didit, kamu kenapa?" tanya Pak RT lirih. Didit hanya menoleh perlahan, lalu tersenyum aneh. "Aku harus pimpin karnaval, Pak RT, mereka sudah tunggu aku di jalan." Pak RT melangkah mundur. Ada hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Seorang warga yang ikut masuk langsung jatuh terduduk, menangis ketakutan. Tolong keluarkan kami, ini bukan manusia lagi," bisiknya sambil menutupi wajah. Saat itulah, dari luar rumah, terdengar lagi suara tabuhan drum. Tung, tung, tung. Lalu, suara terompet melengking. Didit berdiri dengan susah payah, menyeret kakinya yang membatu. "Karnaval harus jalan terus," gumamnya. "Aku pemimpinnya, aku yang mulai, aku juga yang harus akhiri." Warga mulai panik. Pak RT berusaha menarik Didit kembali. Suara itu langsung hilang. Suara musik berhenti. Rumah kembali hening. Didit pingsan seketika. Saat ia sadar keesokan paginya, bajunya sudah dilepas oleh warga. Tapi suara itu tetap terdengar di kepalanya. Menggema, memanggil, menuntut. "Karnavalmu belum selesai, Didit." Di desa, anak-anak kecil mulai takut keluar rumah saat malam. Orang tua melarang siapapun mendekati rumah Didit setelah maghrib. Bahkan mushola depan rumahnya mulai ditinggalkan jamaah, karena suara-suara aneh itu kadang muncul dari arah kiblat, membuat beberapa warga muntah dan pingsan saat sedang sholat. Kisah ini tersebar hingga ke desa tetangga. Beberapa orang mulai mengatakan bahwa Didit telah diikat oleh makhluk dari dimensi lain yang menganggapnya sebagai pemimpin parade kesesatan. Dan satu demi satu warga mulai bermimpi tentang karnaval yang tak pernah usai. Dengan pemimpinnya yang menyeret kaki membatu, memimpin barisan arwah dari ujung desa ke ujung kubur. Angin malam menusuk tulang. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi tidak ada seorang pun yang bisa tidur nyenyak malam itu. Bayangan tentang karnaval hantu dan Didit yang berubah aneh terus berputar di benak warga. Hingga malam kelima, pukul 3 dini hari, seorang tukang becak bernama Pak Mahfud yang sering mengantar barang ke pasar lewat jalan kecil di pinggir sawah. Ia biasa lewat jalur sepi itu demi menghindari jalur utama yang berbatu. Tapi malam itu, saat roda becaknya menyentuh ujung tikungan dekat rumah Didit, angin berhenti bergerak. Dan di tengah jalan, ada sesuatu. Sebuah tubuh tergeletak. Pakaian lusuh, tangan terbuka lebar. Tapi yang membuat Pak Mahfud langsung menggigil. Tubuh itu tidak punya kepala. Ia berhenti. Jantungnya seolah dilempar keluar dari dada. Tangan gemetar. Keringat dingin mengucur deras. Ia mencoba menyalakan lampu becaknya yang sempat padam, dan dalam cahaya redup itu, ia melihat lebih jelas, tubuh itu bukan tubuh biasa. Bajunya sama persis seperti baju karnaval. Merah menyala, tombol emas. Dan di dada kirinya, tertulis huruf besar dengan benang emas yang kini kusam, inisial D. Pak Mahfud menjerit. Ia putar balik becaknya sekuat tenaga, melaju menembus malam tanpa menoleh ke belakang. Ia hampir menabrak gapura desa saking paniknya. Warga yang mendengar jeritan langsung keluar rumah. Pak Mahfud jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar seperti orang kejang. "Ada mayat, bajunya baju Didit," katanya terbata-bata. Pak RT dan beberapa warga bergegas ke lokasi. Tapi saat mereka sampai di sana, jalanan itu kosong. Tidak ada mayat. Tidak ada darah, tidak ada jejak, hanya bau amis yang menusuk hidung, dan satu benda kecil yang tergeletak di tengah jalan. Sebuah topi karnaval warna merah, dengan bulu putih yang sudah basah dan berlumur tanah. Pak RT memungut topi itu dengan daun pisang. "Jangan sentuh langsung," katanya. Warga mengangguk. Semua orang diam, saling pandang dengan wajah pucat. Keesokan paginya, kabar itu menyebar cepat. Bahkan anak-anak kecil tidak berani menyentuh topi mereka sendiri. Beberapa orang tua membakar baju karnaval milik anak-anak mereka. Sekolah membatalkan acara pawai dan parade. Dan Didit, ia hanya terbaring di kamarnya. Tapi kini matanya tak pernah menatap lurus.
Pandangannya selalu ke pojok langit-langit, seolah ada sesuatu yang bergelayut di sana. Ia sering bergumam pelan, seakan menjawab sesuatu. Iya, aku tahu besok malam giliran aku ikut, jangan lupa bawa musiknya. Ibunya menangis di luar kamar. Tangannya lemas. Badannya gemetar. Ia mendatangi Pak Haji, memohon ampunan. Pak Haji, tolong anak saya mohon, kalau memang dia salah, tolong maafkan saya gak kuat lihat dia kayak begini. Pak Haji yang selama beberapa hari tidak pernah keluar rumah karena luka memar di dadanya mulai meneteskan air mata. Ia bukan orang pendendam. Tapi ia juga tidak tahu, azab macam apa yang sedang membungkus tubuh Didit. Bu, saya sudah maafkan dia. Sejak malam dia tendang saya itu, saya sudah ikhlaskan semuanya. Tapi kalau ini bukan datang dari saya, bisa jadi ini datang dari tempat yang lebih tinggi, yang tidak bisa ditawar pakai kata-kata. Ucap Pak Haji sambil menunduk. Malam pun tiba lagi. Dan kali ini, warga benar-benar tidak tidur. Semua lampu rumah menyala. Semua telinga tajam. Semua hati dipenuhi rasa was-was. Karena sebelum malam itu benar-benar jatuh, suara dari rumah Didit terdengar lagi. Bukan hanya suara karnaval. Tapi suara teriakan. Teriakan anak-anak. Teriakan orang dewasa. Dan teriakan Didit yang paling keras. Pak Haji, tolongin aku, mereka bawa aku, mereka ambil kakiku, tolong aku gak mau pimpin mereka, aku mau taubat, tolong. Lalu suara itu berhenti seketika. Dan semua menjadi gelap. Pagi itu, Kabupaten Malang diguyur gerimis tipis. Langit tampak pucat, seolah ikut menangis bersama nasib seorang pemuda yang tak lagi utuh. Rumah Didit, yang dulunya ramai oleh tawa dan musik keras, kini sunyi menyesakkan dada. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan. Hanya suara gerimis menetes dari atap seng, pelan-pelan, seperti hitungan menuju ajal. Ibu Didit tak keluar kamar semalaman. Ia duduk bersimpuh di depan pintu kamar anaknya, sambil memeluk sajadah. Bibirnya kaku berdoa, tapi tak ada air mata yang tersisa. Semua sudah habis. Tiba-tiba, terdengar suara kursi jatuh dari dalam kamar Didit. Warga yang ikut berjaga langsung bangkit. Pak RT, Pak Haji, dan beberapa pemuda menendang pintu kamar Didit yang terkunci dari dalam. Pintu terbuka, dan apa yang mereka lihat, membuat dada mereka seolah diiris. Didit tergeletak di lantai. Matanya terbuka menatap langit-langit. Mulutnya setengah terbuka seperti ingin berteriak, tapi suara tak bisa keluar. Yang paling mengerikan, kedua kakinya membiru seperti batu. Mengeras, tidak bisa digerakkan. Bagian dari lutut ke bawah terlihat seperti pahatan batu. Warna kulitnya berubah ke abu-abuan, dingin seperti mayat. Dan ketika salah satu warga mencoba menyentuh, terdengar suara kerak pelan seperti menggeser batu kering. Didit masih hidup, tapi tubuhnya seperti dibekukan perlahan. Ia tidak bisa bicara, hanya matanya yang terus bergerak, sesekali berkedip. Tapi bibirnya hanya bergetar pelan, tak terdengar. Pak Haji berjongkok di samping Didit. Ia letakkan tangan di dada anak muda itu dan membaca istighfar panjang. Istighfar. Air mata Pak Haji menetes, jatuh tepat di pipi Didit. Dan anehnya, Didit juga meneteskan air mata. Seolah ia mendengar. Seolah hatinya masih hidup, walau tubuhnya membatu perlahan. Warga membawa Didit ke puskesmas. Tapi para petugas kesehatan hanya bisa menggeleng. Ini bukan stroke, bukan kelumpuhan, bukan juga penyakit saraf. Ini di luar akal. Seperti semacam pengerasan tulang, tapi tidak masuk akal. Biasanya proses ini bertahap, bertahun-tahun. Tapi ini hanya semalam, kata salah satu dokter sambil menahan gemetar. Didit pun dibawa kembali ke rumah. Dibaringkan di kasur kecil dekat jendela. Kedua kakinya ditutupi kain tipis. Tapi bentuknya yang keras seperti patung tetap terlihat. Sejak hari itu, tidak ada yang berani memainkan musik keras di kampung. Bahkan ayam pun berkokok lebih pelan dari biasanya. Tidak ada tawa anak-anak. Tidak ada suara ronda malam. Semua berubah menjadi keheningan yang menakutkan. Namun malam berikutnya, sesuatu kembali terjadi. Ibu Didit bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat anaknya berdiri di tengah lapangan desa. Di belakang Didit,
Ada barisan orang-orang dengan kepala terbalik, mengenakan kostum karnaval. Tapi semua wajah mereka hancur, mata melotot, dan mulutnya sobek menganga. Didit tidak bicara, tapi tangan kanannya menunjuk ke satu arah, ke rumah Pak Haji. Paginya, Ibu Didit datang dengan tubuh gemetar, mendatangi Pak Haji yang sedang menyapu halaman masjid kecil. "Pak, saya mimpi Didit nunjuk rumah jenengan, saya takut Pak, saya gak ngerti maksudnya apa." Pak Haji berhenti menyapu. Matanya sayu. Ia pandang langit, lalu menghela napas panjang. "Mungkin dia butuh bantuan, Bu. Mungkin dia butuh disucikan." Udara malam itu terasa lain dari biasanya. Dingin menusuk, tapi juga berat, seolah langit menyimpan sesuatu yang ingin tumpah. Awan menggulung seperti asap pekat, menutupi bulan yang biasanya menerangi kampung kecil di pelosok Kabupaten Malang. Tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong. Hening dan mencekam. Pak Haji duduk sendiri di masjid. Tangannya menggenggam tasbih. Tapi bukan zikir yang terdengar, melainkan napasnya yang berat, satu-satu, seperti memanggil keikhlasan dari dasar dada. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar berlari pelan, semakin mendekat. Itu Ibu Didit, mengenakan mukena lusuh, wajahnya basah oleh air mata. "Pak Haji, saya mohon, tolonglah anak saya gak kuat lihat dia begitu, saya tahu Didit salah, tapi dia anak saya satu-satunya." Pak Haji bangkit pelan. Ia angguk, lalu masuk ke dalam masjid. Dari lemari kayu tua di pojok mimbar, ia ambil satu botol kecil berisi air zam-zam yang disimpannya bertahun-tahun sejak pulang haji. Bersama itu, ia gulung sehelai kain putih, dan sebuah kitab kecil bertuliskan kaligrafi usang. "Saya datang malam ini, Bu. Tapi tolong, jangan ada satupun orang yang ikut masuk ke kamar Didit. Biarkan saya sendiri." Ibu Didit hanya bisa menunduk sambil menangis. Ia tahu, apapun yang terjadi malam itu, bukan lagi urusan dunia semata. Ketika pintu kamar Didit dibuka, aroma menyengat langsung menyeruak. Bukan bau busuk, tapi seperti bau tanah basah yang lama tertimbun. Di dalam, Didit masih dalam posisi yang sama. Mata terbuka, tubuh kaku, kakinya makin keras seperti bongkahan batu yang membentuk kaki manusia. Pak Haji berdiri di sisi kasur. Ia buka kitab kecilnya, membaca pelan-pelan, penuh khusyuk. Setiap ayat yang dibacanya seperti menusuk udara kamar, membuat angin berputar tanpa suara. Setelah itu, ia tuangkan sedikit air zam-zam ke telapak tangan, lalu mengusapkannya ke kening Didit. "Bismillah, kalau memang ini bukan takdir kematianmu, kembalilah, nak, kembalilah pada fitrahmu sebagai manusia," lirih Pak Haji. Namun saat itu juga, lampu kamar tiba-tiba berkedip. Udara menjadi berat. Dinding kamar seolah bergerak. Dan dari arah kaki Didit, terdengar suara retakan pelan. "Kakak." Pak Haji menoleh. Apa yang dilihatnya membuat dadanya bergetar. Kulit Didit mulai pecah. Dari bagian atas mata kaki, retakan kecil menyebar seperti kaca pecah. Tapi yang mengalir dari celah itu, bukan darah, melainkan air bening, sangat bening, seperti embun. Pak Haji melanjutkan bacaannya. Ia letakkan tangannya di dada Didit, lalu menunduk berdoa lama sekali. Sekujur tubuh Didit mulai menggigil, bukan menggigil seperti demam, tapi seperti seseorang yang baru sadar dari mimpi buruk panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak tubuhnya membeku, bibir Didit bergerak. Pelan, dan hampir tak terdengar. Tapi Pak Haji menangkapnya. Air mata Pak Haji tumpah. Ia segera memanggil Ibu Didit yang sudah terjatuh bersujud di depan kamar. "Bu, masuk, Bu." "Didit sadar?" Ibu Didit memeluk anaknya sambil terisak. Didit, astagfirullah, anakku." Tapi keajaiban malam itu belum selesai. Tepat ketika adzan subuh menggema dari masjid desa, Didit membuka matanya sepenuhnya. Ia memandang wajah ibunya, lalu wajah Pak Haji, lalu menangis. Tangisan lelaki yang penuh penyesalan. Dan saat itu, kaki Didit pelan-pelan mulai terasa hangat. Namun, belum ada yang tahu bahwa kejadian itu hanyalah awal dari sebuah azab yang belum benar-benar selesai. Ketika seseorang merasa telah melewati badai, tapi ternyata ia hanya berada di mata badai, di tengah ketenangan sebelum porak-poranda yang lebih besar.
Malam penuh air mata dan doa telah berlalu, Didit tersadar, tubuhnya sedikit bisa bergerak, bahkan sempat mengucap istighfar. Tapi esoknya pagi itu, kampung kembali diguncang oleh kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri. Didit kembali membisu. Subuh itu, Pak Haji belum sempat kembali ke rumah. Ia masih duduk di beranda masjid, tubuhnya lelah, namun hatinya ringan. Ia berpikir Allah sudah angkat azab dari anak itu. Tapi tiba-tiba, dari arah utara kampung, terdengar suara teriakan. Buka pintunya. Tolong, anak saya kesurupan. Warga mulai berdatangan. Ternyata bukan hanya di rumah Didit saja yang mengalami keganjilan pagi itu. Di 3 rumah berbeda, anak-anak muda yang dikenal sering ikut nongkrong dan membuat gaduh bersama Didit mengalami hal aneh. Yang satu kejang-kejang sambil mengucap nama-nama yang tak dikenal. Yang satu lagi mendadak pingsan tapi matanya tetap terbuka. Dan yang paling mengerikan, seorang pemuda bernama Nando ditemukan memeluk bantal sambil menangis. Ia tak bisa berhenti mengucapkan satu kalimat yang berulang-ulang. Dia datang dari bawah tanah, dia datang dari bawah tanah, dia minta kembali. Berita menyebar cepat, bahkan sampai ke dusun tetangga. Banyak warga mulai mengaitkan semua ini dengan apa yang terjadi pada Didit. Ibu Didit, yang awalnya lega melihat anaknya mulai membaik, pagi itu mendapati wajah Didit kembali pucat. Ia hanya memandangi langit-langit kamar, dan ketika dipanggil, tidak menjawab. Tapi yang paling membuat hatinya nyaris berhenti berdetak. Didit tiba-tiba tersenyum lebar, lalu berbisik lirih. Mereka belum selesai? Bu, mereka masih di bawah, dan mereka marah karena aku hampir keluar. Ibu Didit jatuh terduduk. Ia gemetar, lidahnya keluh. Ia hanya bisa beristighfar berkali-kali sambil menatap anaknya yang kini matanya seperti bukan mata manusia. Bening, tapi kosong. Pak Haji kembali dipanggil. Bersama 2 ustadz dari dusun lain, mereka masuk ke kamar Didit. Di sana, udara terasa tebal. Entah kenapa, meski semua jendela tertutup rapat, bau tanah basah seperti memenuhi ruangan. Suasana menjadi sunyi, lalu Didit mendadak tertawa pelan. Sudah kubilang, jangan ganggu suara kami waktu itu bukan cuma musik, Pak Haji itu pemanggil dan Bapak mengusirnya. Suara Didit berubah. Berat. Seperti keluar dari tenggorokan yang dalam, bukan dari manusia biasa. Salah satu ustadz dari dusun lain membaca ayat ruqyah. Tapi sebelum selesai satu ayat, Didit berteriak keras hingga lampu kamar pecah. Suara itu bukan suara manusia. Itu suara dari liang gelap. Dan malam berikutnya, warga mulai mendengar suara sound system menyala dari lapangan, padahal semua peralatan sudah diamankan. Yang terdengar bukan musik karnaval, tapi suara orang menangis, bercampur dengan bisikan-bisikan yang tak bisa dipahami oleh siapapun. Malam-malam itu, kampung seperti kembali ke masa jahiliyah. Dan Didit kini tak hanya berjuang atas tubuhnya yang membeku, tapi atas jiwanya yang sedang direbut sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar suara keras. Sejak kejadian suara dari liang gelap itu, warga jadi waspada. Anak-anak dilarang keluar malam. Majelis taklim diliburkan sementara. Dan di rumah Didit, lantunan ayat suci tak pernah berhenti, dibacakan bergantian oleh para ustadz, namun tetap saja, Didit semakin membisu. Tubuhnya kian dingin. Urat di kakinya tampak membiru. Jari-jari kakinya mulai tak bisa ditekuk. Dokter puskesmas yang sempat dipanggil hanya menggeleng. Ini bukan medis. Ini sesuatu yang saya tidak mengerti. Namun yang membuat bulu kuduk warga makin berdiri adalah ketika Pak Kadir, tetangga yang dulu suka menyetel musik keras dan ikut menendang pagar masjid saat teguran Pak Haji dulu, ditemukan tergeletak di sawah. Tubuhnya kaku, tapi matanya terbuka, dan di pelupuk matanya ada genangan darah. Ia tak meninggal, tapi ia tidak bisa bicara, tidak bisa menjawab, hanya menatap lurus ke langit dan bergetar kecil saat ada suara adzan. Malam itu, sekitar pukul 2, Pak Haji keluar rumah karena mendengar suara langkah di teras. Ia sempat berpikir maling, tapi ketika membuka pintu, ia melihat seseorang berdiri di tengah jalan desa. Seseorang bertelanjang dada, dengan kepala mendongak ke langit, dan tangan terentang. Pak Haji memperhatikan dengan cemas. Perlahan ia melangkah, mendekat, lalu jantungnya terasa seperti diremas. Itu
Didit, bagaimana bisa dia berdiri? Padahal sebelumnya tak bisa bangun, apalagi berjalan. Tapi bukan itu yang membuat tubuh Pak Haji menggigil. Didit sedang tertawa. Tapi bukan tawa bahagia, melainkan tawa kosong. Tanpa arah. Matanya putih semua, dan dari celah bibirnya yang sedikit terbuka, mengalir darah. Pak Haji membaca ayat kursi. Suaranya lirih, tapi yakin. Langkahnya maju satu demi satu. Tapi baru 3 langkah, Didit mengangkat tangan dan menunjuk langit. Lihat, langitnya terbakar. Mereka sudah keluar. Dan aku sudah tak bisa apa-apa. Lalu ia roboh. Tubuhnya menghantam tanah tanpa suara jerit. Pak Haji lari mendekat, memanggil warga. Dan sejak malam itu, Didit koma total. Tak ada reaksi. Tak ada bisikan. Tapi suhu tubuhnya tetap membeku. Dan dari arah lapangan, kembali terdengar suara. Kali ini bukan musik, tapi jeritan. Suara perempuan, lalu suara tangis anak kecil. Warga mulai mengunci pintu, menyalakan bacaan surat Yasin di rumah masing-masing. Tapi tak semua bisa tenang. Karena keesokan paginya, di depan gapura kampung, ada seekor kambing hitam yang menggonggong. Dan dari lehernya tergantung tulisan. Jangan pernah ganggu suara kami lagi. Kampung Karangjati berubah. Tak hanya karena satu anak keras kepala, tapi karena sesuatu yang ternyata telah lama hidup bersama mereka. Dalam suara, dalam tanah, dan dalam ego yang dulu mereka bela dengan penuh kesombongan. Ketika sebuah tanda muncul, bukan dari langit yang suci, tapi dari dalam tanah yang penuh rahasia dan dendam. Kampung Karangjati kini tidak lagi sama. Aroma ketakutan bercampur dengan kesedihan yang mendalam menyelimuti setiap sudut jalanan. Warga berbisik satu sama lain, bertanya-tanya apa sebenarnya yang tengah mereka hadapi. Didit masih koma. Kakinya tetap membeku, tak mampu digerakkan sedikit pun. Tapi ada yang aneh. Setiap malam, di rumahnya, suara gemuruh seperti tanah bergeser terdengar pelan-pelan. Seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah pondasi rumahnya. Pak Haji duduk termenung di masjid usai sholat Isya. Ia merasa terpanggil untuk mencari jawaban. Ia tahu ini bukan sekadar musibah biasa. Semua ini ada kaitannya dengan suara karnaval yang dulu dipaksa dipelankan. Tapi apa? Mengapa azab ini begitu keras? Di kejauhan, terdengar suara kambing hitam itu lagi menggonggong, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Haji mengajak beberapa pemuda desa yang masih setia padanya untuk menggali di bawah tanah sekitar lapangan karnaval. Mereka berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa suara itu bisa memanggil dan membangkitkan amarah yang luar biasa. Malam itu, dengan alat seadanya, mereka menggali tanah. Tangan Pak Haji bergetar saat menemukan sebuah peti kayu tua terkubur dalam-dalam. Peti itu penuh dengan ukiran-ukiran aneh yang tak pernah mereka lihat. Dengan susah payah, mereka membuka peti itu. Di dalamnya, tergeletak benda-benda mistis, boneka kayu berlumuran tanah, dan gulungan kertas usang bertuliskan doa-doa kuno yang jelas bukan doa untuk kebaikan. Pak Haji merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat membaca tulisan itu. Doa-doa itu bukan untuk memanggil Allah, tapi untuk memanggil sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang ingin membalas dendam. Warga kampung kini sadar bahwa suara keras saat latihan karnaval dulu tidak hanya mengganggu tetangga yang sedang sholat. Tapi suara itu telah membangunkan sesuatu yang selama ini tersembunyi dan penuh amarah di bawah desa mereka. Didit bukan hanya menjadi korban. Ia adalah peringatan hidup. Tanda dari bawah tanah yang marah dan dendam, yang tak bisa dipadamkan dengan doa biasa. Pak Haji berdoa dalam hati, memohon ampun dan perlindungan dari Allah, berharap agar azab ini segera berlalu. Tapi malam semakin pekat, dan suara-suara itu tak kunjung henti. Kampung Karangjati kini berada di persimpangan antara keselamatan dan kehancuran. Dan hanya waktu yang bisa menjawab bagaimana kisah ini akan berakhir. Suara jeritan yang tak pernah terdengar, namun terasa mengiris kalbu. Seperti bisikan hantu yang menembus malam sunyi, mengusik jiwa-jiwa yang sedang rapuh. Kampung Karangjati kini berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan dan kesunyian yang mencekam. Didit, pemuda keras kepala itu, masih terbaring koma di rumahnya. Tubuhnya membeku seperti patung, kakinya kaku tak bisa digerakkan sedikit pun. Namun yang lebih menakutkan adalah raut wajahnya yang tampak berubah,
seperti ada sesuatu yang menguasai dirinya dari dalam. Warga mulai merasakan keanehan yang lebih dalam. Anak-anak yang biasanya ceria kini sering menangis tanpa sebab. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, bayangan samar melintas di ujung mata, dan mimpi buruk menghantui setiap malam. Pak Haji merasa terpanggil untuk terus mencari jawaban. Ia mengumpulkan beberapa orang tua dan para tokoh desa untuk mengadakan pengajian khusus memohon perlindungan dari Allah. Di tengah pengajian, terdengar suara langkah berat dari luar. Semua terdiam. Jantung berdetak kencang. Ternyata itu Pak Kadir, tetangga yang dulu ikut menendang pagar masjid, kini datang dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar, dan matanya memancarkan ketakutan yang luar biasa. Suara itu, suara jeritan datang dari rumah Didit, katanya dengan suara bergetar. Pak Haji bersama beberapa pemuda segera menuju rumah Didit. Di sana mereka mendengar suara samar seperti tangisan. Namun suara jeritan makin keras, seperti ada yang tak terucap dari dalam tubuh Didit. Salah satu pemuda mencoba mendekat dan menyentuh tangan Didit, tapi tiba-tiba tangannya tergetar hebat, seolah-olah disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, ketakutan mulai mengakar dalam hati mereka. Kampung Karangjati perlahan berubah menjadi tempat penuh duka dan air mata. Suara-suara itu bukan hanya peringatan, tapi jeritan jiwa yang terjebak dalam kegelapan akibat kesombongan dan keras kepala. Malam semakin larut, dan doa-doa terus mengalun, berharap ada keajaiban yang datang untuk mengakhiri penderitaan ini. Namun, kenyataan yang menunggu jauh lebih kelam dan berat daripada yang pernah mereka bayangkan. Sebuah cermin yang dulu memantulkan wajah-wajah penuh harapan kini retak berkeping-keping, menyimpan serpihan kesedihan dan penyesalan yang tak terucapkan. Desa Karangjati makin tenggelam dalam bayang-bayang malam yang pekat, di mana setiap langkah terasa berat, dan setiap helaan napas mengandung getar ketakutan yang mendalam. Hari-hari berlalu, tapi tak ada perubahan berarti pada Didit. Tubuhnya tetap kaku, membeku seperti es yang tak pernah mencair. Namun yang membuat warga semakin terpukul adalah perubahan dalam keluarganya. Ibu dan bapaknya yang dulu selalu penuh senyum, kini sering terdengar menangis dalam diam. Rumah mereka seakan menjadi penjara kesedihan yang tak terlihat. Pak Haji tak pernah lelah datang setiap malam, membacakan ayat-ayat suci untuk memohon rahmat dan pertolongan dari Allah. Namun ia juga mulai merasakan beban yang semakin berat di pundaknya, seolah semua dosa dan kesalahan kampung ini menempel padanya. Suatu sore, saat Pak Haji duduk termenung di teras masjid, datanglah seorang lelaki tua yang belum pernah dilihat sebelumnya. Wajahnya penuh kerut dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai seorang dukun kampung sebelah yang pernah menghadapi kejadian serupa. Dengan suara serak, lelaki tua itu berkata, "Ini bukan hanya soal suara dan amarah. Ada kutukan lama yang tertanam di tanah ini, yang bangkit saat kesombongan manusia memicu kemarahan makhluk gaib yang selama ini terperangkap." Pak Haji mendengarkan dengan seksama, hatinya semakin berat. Lelaki itu memberi sebuah benda kecil terbungkus kain hitam, dan berkata, "Ini cermin kecil yang dulu digunakan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Kau harus meletakkannya di tempat latihan karnaval dan membaca doa yang benar agar kutukan ini bisa reda." Malam itu, Pak Haji bersama beberapa warga dengan hati-hati meletakkan cermin itu di tengah lapangan karnaval yang sunyi. Mereka berbaris dan membaca doa bersama, berharap keajaiban segera datang. Tapi di balik doa yang mengalun, ada suara halus yang membisik, "Belum waktunya berakhir." Langit semakin gelap, dan retakan di cermin kecil itu mulai menyebar. Kegelapan semakin mengintai, dan kampung Karangjati menunggu saat-saat yang paling berat dalam hidup mereka. Ketika malam datang membawa bisikan yang tak pernah berhenti, mengisi ruang kosong dengan suara yang menusuk hati dan mengusik jiwa. Kampung Karangjati kini diliputi rasa takut yang tak tertahankan, seolah kegelapan telah mengambil alih setiap sudut kehidupan mereka. Setelah upacara doa di lapangan karnaval, semua berharap keajaiban datang. Namun kenyataan jauh dari harapan. Malam-malam berikutnya, bisikan-bisikan itu semakin keras, seperti melingkari rumah-rumah penduduk, membuat mereka terjaga dengan wajah pucat dan mata sembab. Suara-suara itu membawa pesan yang tak dimengerti,
namun jelas membawa kegelisahan yang mendalam. Pak Haji terus berusaha menenangkan warga, namun dalam hatinya ada rasa cemas yang tak bisa dihilangkan. Ia mulai merasakan beratnya tanggung jawab yang kini diembannya, seolah menjadi perantara antara dunia manusia dan kekuatan yang tak kasat mata. Didit masih terbaring di tempat tidur, tubuhnya tetap ini, ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali bisikan malam terdengar, tubuhnya terkadang bergetar halus, seperti ada pertempuran batin yang terjadi di dalam dirinya. Ibunya sering duduk di sampingnya, memegang tangan keras itu dengan air mata mengalir. "Anakku, bangunlah, kami butuh kamu," bisiknya lirih. Suatu malam, Pak Haji bermimpi. Ia melihat wajah Didit yang penuh penderitaan, namun ada secercah cahaya kecil di matanya. Suara lembut terdengar, "Kesombongan bukan hanya kesalahan dia, tapi peringatan untuk kita semua." Bangun dari mimpi, Pak Haji merasa harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Ia mengajak seluruh warga untuk bersama-sama mengadakan doa panjang dan puasa untuk memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah terjadi. Malam doa itu menjadi momen haru yang mendalam. Air mata dan doa mengalir tanpa henti, mengisi udara dengan harapan dan penyesalan. Tetapi bisikan malam tanpa akhir itu masih ada, mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai dan azab yang menghantui mereka belum lenyap. Kegelapan masih menggantung di langit kampung Karangjati, menunggu hari di mana semuanya akan terungkap. Sebuah bayangan yang selalu mengikuti setiap langkah, menyesakkan dada, dan mengoyak rasa percaya diri yang dulu begitu kuat. Kampung Karangjati terasa seperti terperangkap dalam kabut hitam yang tak kunjung hilang, di mana penyesalan dan kesedihan menjadi satu. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan suasana di kampung semakin mencekam. Warga mulai menjauh dari rumah Didit, takut tertular azab yang belum jelas wujudnya. Anak-anak yang dulu bermain riang kini takut keluar rumah, dan para orang tua hanya bisa berdoa dalam hati. Ibunda Didit semakin lemah, tubuhnya kurus dan wajahnya yang dulu penuh harap kini tampak suram. Ia selalu duduk di samping anaknya, menggenggam tangan yang dingin dan membeku itu, berharap keajaiban datang. Pak Haji merasa beban tanggung jawabnya semakin berat. Ia berkeliling kampung, mengingatkan warga agar tidak saling menyalahkan, dan terus mengajak mereka untuk bersabar dan berdoa kepada Allah. Di tengah keputusasaan itu, datang seorang pemuda dari luar desa yang mengaku bisa membantu. Ia membawa ilmu dan pengalaman tentang hal-hal gaib dan kutukan. Warga yang putus asa mulai mempercayainya dan mengikuti petunjuknya. Pak Haji ragu, namun melihat harapan yang mulai muncul di wajah warga, ia memutuskan untuk ikut membantu dengan penuh doa dan hati yang tulus. Pemuda itu mulai melakukan ritual di rumah Didit, berharap bisa membuka jalan untuk kesembuhan. Namun, semakin dalam ritual itu dilakukan, semakin kuat pula bayangan gelap yang terasa mengancam. Di saat yang sama, Didit terkadang membuka matanya sekejap, memandang kosong ke arah langit. Seolah ada pergolakan besar di dalam dirinya, antara kehidupan dan kematian, antara penyesalan dan harapan. Kampung Karangjati kini berada di persimpangan jalan, antara terus terperangkap dalam bayang-bayang atau bangkit dan mencari cahaya. Detik-detik terakhir yang penuh ketegangan, saat segala harapan dan ketakutan berpadu menjadi satu. Kampung Karangjati berdiri di ambang perubahan yang tak terduga, sebuah titik balik yang akan menentukan nasib semua yang terlibat. Hari itu tiba. Ritual yang dilakukan oleh pemuda dari luar desa semakin intens. Warga berkumpul di sekitar rumah Didit dengan harapan besar, meski di balik harapan itu terselip rasa cemas yang mendalam. Pak Haji memimpin doa dengan suara yang penuh pengharapan, memohon ampunan dan rahmat dari Allah. Udara terasa berat, penuh dengan energi yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, Didit membuka matanya lebar-lebar. Pandangannya kosong, namun wajahnya menunjukkan sesuatu yang berbeda, bukan lagi rasa sakit, tapi penyesalan yang dalam dan ketulusan hati yang baru. Dengan suara serak, Didit berbisik, "Aku menyesal, aku salah, maafkan aku." Air mata mengalir dari mata Pak Haji dan warga lain yang menyaksikan momen itu. Sebuah keajaiban kecil, tanda bahwa doa dan kesabaran mereka mulai membuahkan hasil. Tapi perubahan itu tak instan. Didit harus menjalani proses panjang untuk pulih, dan kampung Karangjati pun mulai belajar dari pengalaman pahit ini. Kisah ini bukan hanya tentang azab yang menimpa seorang pemuda keras kepala,
tapi juga tentang bagaimana kesombongan dan keegoisan bisa membawa kehancuran, sementara penyesalan dan kebaikan mampu membawa harapan dan perubahan. Pak Haji tetap menjadi sosok yang mengingatkan, dengan kelembutan dan keteguhan hati, bahwa jalan menuju kebaikan selalu terbuka bagi siapa saja yang mau kembali dan memperbaiki diri. Dan Kampung Karangjati, meski pernah diliputi gelap, kini mulai menatap masa depan dengan hati yang lebih lapang dan jiwa yang lebih rendah hati. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua, bahwa azab dan ujian bisa datang kapan saja, tapi rahmat Allah lebih besar bagi mereka yang mau bertaubat dan berbuat baik. Cerita ini hanyalah fiktif belaka. Nama, tempat, dan kejadian dalam video ini tidak benar-benar terjadi dan hanya rekaan semata. Kisah ini dibuat semata-mata untuk hiburan serta sebagai pengingat dan pelajaran berharga bagi kita semua, agar senantiasa berbuat baik, karena setiap perbuatan kita akan dibalas oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kisah ini membawa manfaat, menggugah hati, dan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe.